Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ham innal hamdalillah nahduhu wa nastati'u wa na'duhu wa nahudu billahi min syuruhi anfusina wa mimma syaiti a'malina may yadillahu fala mudliya lahu wa ma yadli fala hadiyallahu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Jamaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan makhluk hidup secara berpasang-pasangan. Dia mengatur kecenderungan orientasi seksual yang didasarkan dari pasangannya. Inilah fitrah asli manusia yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Akhir-akhir ini, fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis atau homoseksual, baik gay dan lesbian, semakin banyak terjadi, baik secara terbuka maupun sembunyi. Bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layak suami istri. Berkedok di balik hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka terhadap pernikahan sesama jenis. Di samping homoseksual, tindakan kejahatan seksual seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur, semakin merabak dan sangat meresahkan masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sangat meresahkan rakyat. Perilaku menyimpang tersebut mengancam tantangan sosial kemasyarakatan. Penyimpangan dari fitrah yang bersih dan lurus ini juga mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang sah menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Pertanyaan kemudian, bagaimana hukum Islam terhadap pelaku seks jenis? Bagaimana pula dengan transgender yang juga mulai marak? Jamaah rahimakumullah, sekedar informasi, mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian LGBT yang sering kita dengar sebagai mass media. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini sudah muncul sejak tahun 90-an. Yang dimaksud dengan lesbian adalah penyimpangan orientasi seksual seorang wanita berupa kesusahan wanita terhadap sesama wanita, sedangkan yang dimaksud dengan gay adalah gangguan orientasi seksual berupa seorang laki-laki menyukai sesama laki-laki. Sedangkan yang dimaksud dengan biseksual adalah sebuah sebutan untuk orang-orang secara seksual tertarik terhadap dua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Ketertarikan kepada dua jenis kelamin yang berbeda muncul secara psikologi, emosional, dan seksual. Biseksual ini terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dari definisi di atas jelas bahwa lesbian, gay, dan biseksual memiliki kesamaan orientasi seksual, yaitu mereka sama-sama memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis. Bedanya hanya pada biseksual, dia punya ketarikan pada gender yang berbeda pada saat yang sama. Ini berarti mereka berada pada satu kategori secara hukum syar'i, yaitu pelakuan homoseksual. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengesahkan bahwa orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelalaian yang harus disembuhkan serta penyimpangannya harus diluruskan. Homoseksual baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan yang dalam istilah fikih disebut dengan jarimah. Pelaku homoseksual baik lesbian maupun gay termasuk biseksual dikenal hukuman had dan etur tajir oleh pihak berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan transgender pada dasarnya adalah individual yang merasa bahwa identitas gendernya berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya sejak ia lahir. Misalnya, orang yang secara biologis laki-laki lebih nyaman berpenampilan dan berperilaku seperti perempuan atau sebaliknya. Terkadang dengan transgender ini juga disematkan untuk orang-orang melakukan operasi perubahan pada jenis kelamin karena merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya merupakan kebalikan dari apa yang ia miliki. Untuk perubahan jenis kelamin lebih tepat jika disebut dengan transseksual. Dalam literatur fikih Islam klasik, pengertian dalam
Dasar tasnis itu serupa dengan istilah al-muqtanis atau pria yang berperilaku seperti wanita, dan al-mutajarot al-mutarazilat atau wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Status mereka dalam Islam tetap seperti jenis kelamin asalnya. Mukhannis itu ada dua jenis menurut Imam An-Nawawi rahimakumullah. Pertama, orang yang diciptakan dalam keadaan seperti yaitu memiliki sifat tahnawut sejak lahir, dan ia tidak memaksa diri untuk berperilaku seperti perilaku perempuan, pakaian, cara berbicara, dan gerak-gerakannya. Jenis ini tidak ada celaan buatnya, tidak berdosa, tidak memiliki aib, dan tidak diberi sanksi hukuman karena ia orang yang majur atau dimanfaatkan. Mukaji jenis kedua adalah orang yang secara sengaja berperilaku seperti perilaku perempuan, gerakan-gerakannya, diam-diam, cara bicaranya, dan pemakaiannya. Inilah yang tercela, yang dilaknat dalam hadis Tufro Syad Sunan Ajmis. Sekian dari ceramah saya tentang LGBT. Mohon maaf kalau ada sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.